tokoh masyarakat dulu yang tahu itu Candi Sabto di sini, wilayah Nantang, wilayah Nantang. Pencurinya ketemu semua. Om Swastiastu. Salam jumpa kembali dengan saya, Media Mbah Gempeng, saluran informasi perkembangan umat Hindu, sosial, ekonomi, dan budaya di pelosok Jawa Timur. Pada liputan video kali ini, kami berada di Desa Bayem, letaknya di Dusun Bojok. Kita akan menelusuri sejarah Candi Bojok yang ada di Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, di mana ada penemuan yang cukup lama sekali. Tapi kita akan mereview tentang keberadaan Candi Bojok seperti apa. Mari kita ikuti perjalanan liputan pada siang kali ini. Semoga liputan ini bermanfaat buat teman-teman di seluruh Nusantara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Anda. Kami tunggu untuk perkembangan channel kami ke depannya. Inilah suasana Desa Bayem, desa yang cukup indah di Kabupaten Malang yang masuk wilayah Kecamatan Kasembon. Jalan bernyala di jono niku. Tapi niku tasik dirawat ngantos sakniki Pak Candine. Enten juru kuncine, kilen lepen juru kuncin. Oh, juru kuncine ten kilen mriku. Nggih, kilen lepen niku wong Jawa, Yono. Mas Yono. Nggih. Nggih sampun matur nuwun Pak nggih. Nggih. Itulah kawan hasil wawancara kami di siang kali ini. Kita akan cari informasi yang lain untuk lebih up to date lagi ya, untuk informasi di sini, yaitu Candi Bojok seperti apa. Dan kita coba mencari informasi tentang keberadaan Candi Bojok di wilayah sini. Ini saya mendengar di Dusun Bojok ya Pak. Katanya ada candi Pak, betul ya Pak? Apa? Candi. Yo, untuk wetan, untuk Tegalan. Di tengah hutan berarti Pak ya? Yo, ladang. Oh ladang. Nah, Itu sudah lama Pak yang Pak? Sudah lama. Itulah kawan, sedikit informasi dari dua orang petani yang memberikan informasi kepada kami bertiga tentang keberadaan Candi Bojok yang pernah sempat dicuri orang. Dan kita akan terus berjalan menuju lokasi, yaitu keberadaan Candi Bojok di tengah-tengah ladang. Ya, mungkin dekat dengan hutan. Kami pun juga belum tahu pada siang kali ini. Semoga ini akan memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman di seluruh tanah air. Dengan adanya Candi Bojok ini merupakan candi peninggalan leluhur yang sampai saat ini dirawat oleh warga masyarakat sebagai bukti otentik tentang keberadaan Candi Bojok di wilayah Kecamatan Kasembon. Dan inilah suasana pedesaan yang ada di wilayah Desa Bayem ini kawan. Kita sebentar lagi kita akan menuju lokasi Candi Bojok, karena di kiri kanan ini dikeliling persawahan juga tanaman bambu. Semoga kita nanti sampai di lokasi tidak turun hujan kawan ya.
karena cuacanya saat ini cukup cerah sekali. Semoga liputan kami pada siang kali ini bermanfaat ya, karena merupakan candi peninggalan sejarah ini patut kita lestarikan. Kami sendiri juga belum tahu seperti apa candinya. Kita melewati jalan setapak ini menuju Candi Boco. Untuk kita juga mencoba nanti mencari informasi lagi tentang candi ini yang sempat dicuri orang. Dan sekarang kita sudah tiba ini kawan ya. Ya, di atas ada sebuah bangunan. Kita akan menuju ke atas. Suasana seperti apa? Dan suasananya cukup dingin dengan cuaca yang cukup cerah. Kita akan naiki tangga ini kawan ya. Candi Boco ini adalah merupakan candi peninggalan kerajaan Hayam Wuruk ya, daerah Majapahit kalau tidak salah kawan. Luas sekali lokasinya karena ini masuk ke wilayah Kabupaten Malang. Jadi suasananya cukup adem walaupun kondisinya cukup cerah di bawah pohon jati. Seperti ini lokasinya kawan. Candi Boco, karena ini adalah merupakan sebuah peninggalan yang luar biasa. Candi yang dibangun di tengah-tengah hamparan ladang, merupakan peninggalan orang-orang dahulu kala sebagai tempat pemujaan, karena di sini pun juga ada sebuah patung ya kawan ya, yang sempat dicuri orang. Kita akan coba menuju sebuah pendopo ini kawan ya. Mungkin ini kalau tidak salah seperti lokasi dari patung yang sempat dicuri orang. Ini menurut yang saya dengar ini tidak seorang pun bisa mengangkat, tapi kenapa sampai bisa terangkat ini kawan ya? Ini adalah lokasinya kawan, dengan tumpukan batu bata merah dengan batu andesit ini atau batu pegunungan, dan juga sudah dirapikan, sudah terbentuk bangunan rumah untuk melindungi dari peninggalan sejarah ini. Inilah merupakan bentuk peninggalan leluhur yang harus kita lestarikan kawan. Siapa lagi yang melestarikan kalau bukan kita? Sebagai generasi muda, marilah kita melestarikan tempat seperti ini demi anak cucu kita. Jangan sampai kita meninggalkan sejarah, karena dengan sejarah leluhur yang telah diberikan kepada kita ini bisa bermanfaat untuk kita pelajari ke depannya. Inilah kawan, bentuk bangunan arca yang sempat dicuri orang. Ini cukup berat ini kawan ya. Ini
Bobotnya sekitar hampir di atas 3 kintal atau 5 kintal, tapi ini dipecah menjadi 3 bagian untuk memudahkan pengangkatan. Kok tega sekali mencuri arca ini? Apa mungkin karena uang atau karena materi dia berbuat seperti ini? Tapi kita bersyukur dengan keadaan seperti sekarang ini bisa kembali. Ini posisinya ada di atas ladang ini kawan ya, karena di tempat ini sering juga didatangi dari berbagai tokoh masyarakat, juga beberapa kepercayaan baik dari tokoh kejawen maupun juga dari umat Hindu sendiri, atau mungkin juga dari umat yang lain melihat, atau mungkin juga untuk tempat beribadah di tempat ini. Dan inilah suasana lokasi yang ada di tempat ini, cukup indah dan terawat sekali ya, karena tempat ini juga cukup bersih. Jadi masyarakat saling bahu membahu merawat tempat ini, jangan sampai kejadian beberapa tahun yang lalu terulang lagi. Ya dulu. Tahun berapa Pak sekitar? Tahun 2 kali. Tahun 2000 berapa gitu. Tahun 2000. Untuk candi yang sebelah kiri ini ya Pak? Sebelah kiri. Desa alhamdulillah dengan adanya tokoh masyarakat dulu yang tahu, yang bisa dibalik. Berarti untuk wilayah Kecamatan Kasembur ini candi yang pernah dicuri berarti ada 2 tempat ya Pak? 2 tempat. Iya. 1 Candi Sabto, 2 sini. Juga yang di wilayah Malang ada ya Di Pak? wilayah Malang, di wilayah Ngantang. Untuk yang di sini Pak, untuk pencurinya Pak ya? Ketemu Pak? Pencurinya ketemu semua. Setelah ada orang dari ada lain-lain gitu. Orang Jawa ya Pak ya? Orang Jawa. Orang Jawa. Orang Jawa semua. Jadi maunya dimusnahkan atau dipindah Pak? Yang mana ini? Untuk candi yang dicuri Pak? Kemungkinan saja Pak? Kemungkinan transaksi luar negeri. Oh gitu ya Pak ya? Transaksi luar negeri. Karena untuk peninggalan seperti ini juga langka sekarang ini. Langka. Dari bentuk strukturnya pun kan langka. Lah langka, masih batu Langka. alami ya Pak ya? Batu andesit. Batu andesit. Ya, cuma itu Mas yang saya tahu. Kalau mungkin yang lain-lain berdasarkan lain ada di Cerubeli, ada dari pembukuannya pun juga ada. Yang telah disahkan dari pihak Purbakala itu ada semua. Ini Bapak asli penduduk sini ya Pak ya? Ya, asli penduduk sini. Ya. Kalau umat Hindu pernah datang ke sini ya Pak ya? Pernah Pernah. umat Hindu, umat kejawen, dan komunitas-komunitas spiritual yang banyak Pernah datang datang ke ke sini. sini. Memang peninggalan seperti ini perlu dijaga. Dilestarikan, dijaga, dan diuri-uri, terutama itu diuri-uri. Iya. Jadi kalau diuri-uri era kedepannya dalam pengikisan zaman kita masih tahu, anak cucu kita pun tahu ini peninggalan leluhur yang sebenarnya. Iya. Biar tahu ceritanya ya Pak ya? Tahu ceritanya. Kalau tahunya hanya di sosmed, suatu misal ada kan, Iya. di sosmed, di buku, tapi kita kalau nggak tahu aslinya, Iya. mungkin kita kurang percaya. Oh ini aslinya candi ini, nah tapi kan ada gambar, Iya. tapi kan nggak ada wujud. Iya nggak ada Nah, buktinya. nggak ada bukti. Kalau seperti ini kan Terbukti bahwasanya ini bata-bata asli iya. dan batu-batu asli, wujud yang asli. Memang ya susah melestarikan. Iya susah Pak. Ya tadi di Candi Sabto juga banyak ada yang itu ya Pak, yang terpotong-potong ya Pak, untuk kepalanya ya Pak. Kalau di Candi Sabto itu memang banyak gitu. Sebagian ada di Kapolsek. Sebagian ya Pak, yang dicuri Sebagian katanya yang Pak ya. dicuri diamankan di Kapolsek. Kalau nggak salah di Kapolsek 2 kalau nggak salah. Di kantor kepolisian, di depan kantor kepolisian Kasembon itu ada.
Iya. itu milik Sabto semuanya. Kalau yang di sini ditemukan oleh pihak yang berwajib langsung dibawa kembali ke desa sini, walaupun itu di tengah-tengah tokoh masyarakat. Itu untuk bentuk kakinya tadi sudah ya Pak, sudah. Itu bekas pencurian. Oh gitu ya Pak. Bekas pencurian, retak-retak dan pecah. Dan itu bekas sambungan, itu bukan asli. Kalau dulunya ya asli. Iya. Itu bekas, nggak bisa dicabut, dipotong. Untuk candi namanya apa candi tadi Pak? Untuk namanya Candi ini candi Siwa, candi sini. Siwa Durga. Iya Pak, makasih Pak. Itulah kawan hasil informasi yang kami dapatkan pada siang kali ini. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman di seluruh Nusantara. Media Mbak Gempeng melaporkan dari Desa Bayem, Kecamatan Kesembon, Kabupaten Malang. Rahayu, rahayu, rahayu.